يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا Hadirin yang dimuliakan Allah, hadir bersama kita Ad-Da'ilallah Al-Habib Hani Ba'agil yang datang dari Jawa Timur. InsyaAllah kita akan mendengarkan nasihat yang insyaAllah bermanfaat dari beliau. Fa'alaihi falyatafadhal. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di sini untuk meneladani dan mendengarkan kisah-kisah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kiblatul arwah yang ulama. Mereka menyatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, adalah merupakan kiblatul arwah. Beliau adalah pusat dari pandangan ruh kita. Ketika seseorang ingin berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka dia akan memandang kepada makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah adalah kiblatul arwah yang menjadi pusat daripada kecintaan para sholihin dan aulia Allah. Begitu rindunya mereka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sering kita dengar para sahabat begitu cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai banyak di antara mereka yang ketika tiba waktu malam tidak mampu untuk tidur sebelum memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang tidak bertemu dengan Rasulullah seharian, maka dia menangis terseduh-seduh karena rindunya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita hati yang rindu kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga menjadi seperti para sahabat yang menjadi menangis hatinya dan matanya karena rindu kepada Rasulullah. Sebagaimana seorang murid yang datang kepada syekhnya, gurunya, kemudian bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, mengapa aku minta kepada engkau untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka sang guru berkata, sang murid, "Bacalah sholawat ini sekian dan sekian kali." Maka sang murid pulang ke rumahnya dan mengamalkan amalan gurunya, akan tetapi tetap tidak melihat sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya. Maka sang murid datang kepada gurunya, "Wahai guru, berkali-kali aku telah mengamalkan apa yang engkau wasiatkan, tapi aku tidak mampu memandang kepada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam." Maka sang guru mengatakan, "Kalau begitu kamu datanglah malam ini untuk makan malam bersamaku." Maka datanglah sang murid ke rumah sang guru. Kemudian oleh gurunya disediakan makanan, dan makan bersama gurunya dengan makanan yang oleh gurunya disuruh makan terus. Kemudian setelah semuanya selesai, kemudian sang murid mulai merasa kehausan. Akan tetapi gurunya tidak menyediakan minum di sisinya. Maka sang murid ini bertambah rasa haus yang dia derita. Semakin malam semakin kuat kehausan yang dia derita, hingga akhirnya dia tidur dalam keadaan amat sangat kehausan dan amat sangat menginginkan setetes air untuk memuaskan dahaga yang dia rasakan. Maka pada malam itu sang murid tertidur, kemudian bermimpi
dengan melihat air yang luar biasa banyaknya dan memuaskan dahaganya dari air tersebut. Maka ketika pagi hari bangun, maka gurunya bertanya, "Wahai muridku, apakah ada yang kamu lihat tadi malam?" "Wahai guru, aku telah bermimpi melihat demikian dan demikian." Maka sang guru berkata kepada sang murid, "Wahai anakku, seandainya kamu punya rasa kerinduan dan rasa haus untuk bertemu dengan Rasulullah adalah seperti yang kamu rasakan dengan rasa kehausanmu dan kerinduanmu kepada air yang kau rasakan tadi malam, maka niscaya kau akan bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam." Maka mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita hati yang haus dan rindu bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kita keridhaan dan mahabbah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wah, kita ingin mendengarkan sedikit dari Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf alaihi falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, fahamdan lirabbin khassana bi Muhammadin, fahamdan lirabbin khassana bi Muhammadin, fahamdan lirabbin khassana bi Muhammadin, wa anqadhana min dhulmati jahli wad dajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man dana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Rabbul Alamin yang menciptakan cintanya kepada Nabi Muhammad. Limpahan puji kehadirat Allah Rabbul Alamin yang menciptakan cintanya Nabi Muhammad kepadaku dan kalian. Maha suci Allah Rabbul Alamin yang meletakkan cinta tersebut kepadaku dan kalian, sehingga kerinduan tersebutlah, cinta tersebutlah membuatku dan kalian hadir dan duduk di tempat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pernah diceritakan di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu sahabiah yang begitu besar cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika lagi duduk-duduk bersama sahabatnya yang lain, sahabiah ini ditanya, "Apakah benar engkau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" "Benar, aku mencintai." "Besar cintamu?" "Besar." "Benar, jujur cinta engkau kepada Nabi Muhammad?" "Iya, sejujur-jujurnya cintaku kepada Nabi Muhammad." Ditantanglah oleh sahabat yang lainnya, sahabat wanita yang lain yang ada di saat itu, ada seorang pria atau beberapa orang pria. Ditantang, "Apakah engkau mau membuktikan cintamu kepada Nabi Muhammad?" Maka sahabiah ini berkata, "Dengan bukti apa yang engkau inginkan?" "Aku tantang engkau untuk membuka hijabmu jika engkau mencintai Nabi Muhammad." Maka di saat itu pun karena cintanya yang begitu besar, spontan tangannya membuka hijabnya, lalu ditutupnya juga di saat itu. Maka menyesal perasaan yang begitu besar karena membukakan wajahnya di hadapan halayak orang ramai, dan di saat itu ada beberapa laki-laki. Maka sepulangnya ke rumah, dia mengadukan cerita ini kepada suaminya. Maka di saat itu suaminya merasakan kekesalan, ada sedikit terasa cemburu dan marah terhadap istrinya. Lalu sahabat ini datang, suami ini mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, sungguhnya istriku telah berbuat dosa." Lalu ditanya, "Dosa apa yang telah diperbuat suami istrimu, wahai sahabatku?" Dia ditantang oleh sahabat-sahabatnya yang di saat itu ada beberapa yang bukan mahrim untuk membuka hijabnya. Maka di saat itu pun dia spontan membuka hijab tersebut karena kecintaannya kepada engkau, wahai Rasulullah. Maka sahabat ini berkata, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat ini, "Wahai sahabatku, pulanglah engkau ke rumah. Sediakan kayu bakar yang banyak." Maka sahabat ini pulang
dengan kebingungan, lalu disediakan seperti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Dia menyediakan kayu bakar, lalu dihidupkannya kayu bakar tersebut, lalu dia pulang menghadap Rasulullah. Sudah ya Rasulullah, hidupkan kayu bakar tersebut dan taruh gidir di atasnya. Letakkan air di dalam gidir tersebut. Dipulang lagi, disediain gidir, dibakar itu kayu. Dia lihat airnya sudah mendidih, dia datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sudah aku lakukan. Katakan kepada istrimu, jika dia benar-benar mencintaiku, letakkan tubuh dia ke dalam gidir tersebut yang saat itu sedang mendidih." Maka sahabat ini pulang lalu berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, jika engkau benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka letakkanlah atau masukkanlah dirimu ke dalam gidir tersebut." Maka tidak ada penolakan di dalam cintanya kepada Nabi Muhammad. Tidak ada penolakan di dalam diri untuk mengatakan ini air yang begitu mendidih, ntar kenapa-napa dengan diri, tidak. Atau akan terbakar, atau akan terebus, tidak. Maka ini perempuan masuk ke dalam gidir tersebut, lalu ditutuplah gidir tersebut. Sahabat ini datang lagi mengadu kepada Rasulullah, "Sudah aku lakukan ya Rasulullah." Dan apa yang dilakukan oleh istrimu? Dia masuk tanpa berkata apapun. Balik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat apa yang terjadi kepada suami istrimu. Maka ketika dilihat, dibuka gidir tersebut, istrinya bagaikan anak kecil yang lagi main air di dalam kolam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu dia pulang, sahabat ini mengadu, "Ya Rasulullah, tidak ada terjadi apapun terhadap istri." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang benar-benar mencintaiku, api neraka tidak akan menyentuh tubuhnya. Orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad, maka tidak akan terbakar sedikit pun dari kulitnya." Maka di saat ini ketika diceritakan dari hadis ini, Al-Imam Al-Alama Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih mengatakan, pondok Darul Hadis Malang, beliau mengatakan, jika ini kecintaan sahabat kepada Rasul atau kecintaan sahabaiyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan terbakar kulitnya oleh api neraka, begitupun kecintaan seorang murid kepada gurunya. Kecintaan seorang murid yang benar-benar cinta kepada gurunya tidak akan pernah dibakar oleh api neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak yang telah kita dapatkan. Baru beberapa hari lalu kita mendapatkan pandangan yang besar, rahmat yang besar, cinta yang besar yang Allah berikan kepada kita. Pandangan seorang murabbi arwahina wa jasadina, Fadilatul Habib Ad-Da'i ilallah Sayyidil Walid Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Letakkan cinta kita kepada beliau, maka api neraka pun tidak akan menyentuh kita. Hadirin hadirat, hanya itu bisa sampaikan. Mudah-mudahan kecintaan kita makin terbukti di dalam diri kita terhadap guru-guru kita dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal 'afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin Al-Habib Al-A'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam, amma ba'd. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di saat-saat semacam ini, insyaallah saat turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang dari tadi turun, mudah-mudahan menjadi tanda turunnya rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian dan untuk kaum muslimin. Sebab hujan yang turun, sebenarnya segala sesuatu yang ada di alam semesta mengingatkan kita dengan baginda yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit, bumi, bebatuan, tumbuhan, segalanya yang ada di muka bumi, di alam semesta adalah isyarat. Dan isyarat ini menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada baginda yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ad-Daibai, beliau mengatakan,
tentang hakikat ini. Beliau katakan al-kaunu isyaratun wa antal maghsud. Alam semesta semuanya adalah isyarat yang menunjuk kepada suatu sosok yang agung, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam Selasa yang lalu kita hadir bersama-sama Jalsatul Itsnain di Monas bersama guru kita Da'ilullah Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang insyaallah kehadiran kita di tempat itu membawa keberkahan untuk kita sekalian, membawa rahmat dan pertolongan untuk umat sekalian dari Allah Subhanahu wa taala di berbagai penjuru dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mendengar apa yang beliau sampaikan untuk kita sekalian. Tapi ketahuilah bahwasanya kabar gembira hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk mereka yang sekedar mendengar. Tapi Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa basyir ibad, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Hamba yang mana ya Allah? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kabar gembira dari Allah untuk siapa? Untuk mereka yang menyimak dengan benar, mendengar dengan telinga dan hatinya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, tapi dia menyimak dan mendengar, kemudian dia menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Tujuan utama dari nasihat yang kita dengarkan dari guru-guru kita, dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, bukan hanya sekedar untuk kita dengar dan kita lupakan, tapi tujuan utamanya agar kita teladani, agar kita ikuti, agar kita jadikan sebagai panutan, pedoman di dalam kehidupan kita. Beliau menghimbau kita selalu agar kita senantiasa hadir di majelis yang semacam ini. Dan beliau juga mengingatkan kepada kita bahwasanya kehadiran kita di majelis yang semacam ini merupakan karunia dan anugerah dari Allah untuk kita. Berapa banyak di saat yang sama orang-orang yang kita kenal, mungkin dekat dengan kita, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan televisinya, sibuk dengan politiknya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan kemaksiatannya bahkan. Tapi kita dipilih oleh Allah. Malam Selasa lalu kita hadir dan sekarang kita hadir. Siapa yang pilih kita? Allah Subhanahu wa taala. Apa karena kita hebat dipilih oleh Allah? Tidak. Kalau kita mau introspeksi diri, maksiat kita banyak, dosa kita banyak, tapi ini adalah murni karunia dari Allah, rahmat Allah, anugerah Allah untuk kita sekalian, sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir. Karena itu syukuri nikmat ini dari Allah. Sebab manusia di muka bumi hanya dua golongan. Imam Al-Haddad beliau menyebutkan, huwa rabbu la rabba siwahu wa kulluhum abidun wa tahtal hukmi min ghairi farigi. Naam, ba'duhum mimman yuhibbu wa yartadhi li ta'atihi wal ba'du 'asin wa marigi. Bitaufiqihi saral muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khudlani kullu mufarigi. Fasal rabbaka taufiq wal afwa war ridha wa kaunan ma'a ahli al huda wal haqaiqi. Rijalun ila ar-rahman saru bihimmatin 'ala as-sidqi wal ikhlas min ghairi 'aigi. Fanalu alladhi kullal maratibi dunahu falillahi min 'aishin karimin wa raigi. Dunuun wa tagribun wa unsun bihadratin mukarramatin. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya.
Beliau Habib Abdullah Haddad mengatakan, huwa Rabb, dia adalah Allah, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha perkasa, dan selain Allah hanyalah hambanya. Ini kita sekalian makhluk Allah, dan di antara makhluk Allah hanya dua golongan. Ini kita. Naam, ba'duhum mimman yuhibbu wa yartadi li ta'atihi, wal ba'du 'asin wa marigi. Kelompok dipilih oleh Allah untuk taat, kelompok dipilih oleh Allah untuk dirahmati, kelompok dipilih oleh Allah untuk disayang, kelompok dipilih oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, dan kelompok yang lain dipilih oleh Allah untuk maksiat, dipilih oleh Allah untuk melanggar, dipilih oleh Allah untuk dilaknat, dipilih oleh Allah untuk jadi kayu bakar api neraka, naudzubillah. Dan ini semua adalah pilihan dari Allah, bukan kita. Bitaufiqihi saral muti'u yuti'uhu. Dengan taufik, bimbingan Allah, yang taat mampu taat kepada Allah. Dan karena keadilan Allah, kehendak Allah, yang maksiat mampu maksiat kepada Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berharap dan bersimpuh di pintu Allah agar kita dijadikan oleh Allah sebagai golongan yang dimuliakan Allah. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Fasal rabbaka taufiq wal afwa war ridha wa kaunan ma'a ahlil huda wal haqaiqi. Minta kepada Allah agar Allah menjadikanmu sebagai orang-orang yang takwa, yang taat, yang dirahmati, yang disayang. Minta kepada Allah. Dia yang memberikan anugerah, Dia yang memberikan karunia. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan Allah paling suka dari hambanya kalau hambanya bersimpuh di hadapannya. Itu yang Allah inginkan dari kita. Itu yang Allah mau dari kita. Itu yang Allah mau, dan Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku berikan, kata Allah. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya Muhammad, bilang kepada hamba-hamba, tanya kepadamu tentangku, katakan kepada mereka, kepada hamba-hambaku, fa inni qarib, aku dekat dengan hambaku, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'a, aku menjawab doa setiap hambaku yang berdoa kepadaku. Itu janji dari Allah. Tapi Allah minta kepada kita, apa yang Allah mau? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya mereka menjawab panggilanku, mereka beriman kepadaku, mereka patuh dan nurut kepadaku, kata Allah. Dan itu yang lebih baik untuk mereka. Ini yang Allah minta dari kita, bersimpuh di pintu Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai orang-orang yang takwa, yang disayang oleh Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin, seperti malam Selasa lalu kita dengar dari beliau, kehadiran kita di sini nih anugerah Allah, karunia Allah. Jaga nih nikmat,
Jaga ini nikmat dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita syukuri ini nikmat? Apa yang kita dengar di sini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Apa yang disampaikan oleh para ulama kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu bentuk syukur kita. Terus juga ajak anak keluarga kita untuk hadir di tempat ini. Jangan lihat saya, jangan lihat pengajarnya, tapi lihat di majelis ini kita datang untuk Allah, untuk Rasulullah. Siapapun yang ngajar nggak ada masalah. Yang di atas kepala kita ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran suci beliau, akhlak beliau, syariat beliau. Siapapun yang membawa, siapapun yang membawa. Sebab setiap dai, siapapun dia, setiap dai, siapapun dia, yang memiliki hubungan erat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengenal cinta dan tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuktikan kecintaan tulusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani beliau di dalam segala hal, maka ketahuilah dai tersebut adalah wakil daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin hubungannya erat, semakin dekat dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat perwakilannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau bersabda di dalam hadisnya, "Ballighu anni walau ayah." Beliau bilang, sampaikan. Para dai tugas mereka hanya menyampaikan. Menyampaikan apa? Dari apa yang ada di benak mereka, bukan. Dari apa yang ada di kepala mereka, bukan. Tapi tugas mereka menyampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya. Itu tugasnya para dai. Mereka hanyalah wakil. Mereka wakil dari gurunya sebelum dia, dan gurunya wakil daripada guru-gurunya yang sebelum dia, dan begitu tersambung, nyambung menyambung sampai kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dai seperti saya katakan tiada lain adalah wakil dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan menjalankan apa yang disampaikan oleh para ulama kita, siapapun dia. Selama yang disampaikan adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia hanyalah penyambung lidahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah cahaya keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, enggak padam cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, cahaya beliau enggak padam. Tapi cahaya yang agung, bulan purnama beliau, matahari beliau yang terang benderang tersebar di dalam jiwa dan sanubari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada seorang pun yang bisa menyerupai dengan sempurna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Karena itu tuh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puluhan ribu mereka, masing-masing mengambil secercah cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya mengambil secercah cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau pengen mendapatkan cahaya yang besar dari Rasulullah, ambil dari sini, ambil dari sini, ambil dari sini. Tujuan utama kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya
dulu para muhaddisin, ahlul hadis, mereka berlomba-lomba untuk mengambil cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan oleh para ulama turun temurun dari zaman para sahabat kepada para tabi'in dan begitu para tabi'in, sehingga di antara mereka yang memiliki guru sampai 1000 guru seperti Al-Imam Al-Bukhari. Bukan karena ingin bersaing banyak-banyakan guru, bukan, tapi di setiap guru, di setiap syekh memiliki cahaya yang belum tentu dimiliki oleh syekh yang lain. Cahaya yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri tentang hal ini, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyah. Semuanya mengambil dari lautannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengambil secangkir, ada yang mengambil seember, ada yang ngambilnya banyak, ada yang juga selautan mengambil dari Nabi besar Muhammad, samudra yang enggak bertepi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu siapapun ulama salihin, selama dia mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil dari mereka, ambil keberkahan. Inilah yang selalu saya ingatkan untuk antum sekalian. Ini yang selalu saya ingatkan kepada antum. Siapapun orangnya, selama dia cinta kepada Rasulullah dengan tulus, mengikuti ajaran Rasulullah dengan sebaik-baiknya, maka ikuti dia, ambil keberkahan darinya. Wah, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu yang disampaikan oleh guru kita kemarin acara di Monas. Nikmat dari Allah kita bisa hadir di sini. Ini nikmat disyukurin betul. Jangan kita sia-siakan. Sebab nikmat kalau udah dicabut oleh Allah, baliknya susah lagi. Belum tentu bisa balik lagi itu nikmat. Jaga nih nikmat dengan sebaik-baiknya. Jaga ini nikmat. Kita terus hadir di dalam perkumpulan semacam ini. Enggak cuma di sini aja. Perkumpulan-perkumpulan yang lain pun juga berkah. Ambil manfaat, ambil keberkahan. Di majelis kita keberkahan turun, sebab sumbernya dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf bilang begitu. Setiap majelis yang disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti di bawah keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau majelis-majelisnya yang dirikan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis kita, Jalsatul Itsnain yang kita hadiri. Jangan kita anggap kita hadir begitu saja. Yang kita enggak lihat banyak. Ente lihat yang hadir banyak sekarang nih. Yang ente kagak lihat banyak yang hadir. Cuman kita enggak dikasih lihat sama Allah. Tapi kalau ini dihijab, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, waduh, enggak kehitung yang hadir. Jangan kita sia-siakan. Berkah nih majelis. Bersambung. Kita dengar beliau bilang, ini majelis di bawah perhatian guru Al-Habib Munzir. Ini majelis di bawah perhatian guru-guru beliau. Sebagaimana ini bersambung dengan guru-guru mereka. Terus sambung menyambung sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat tasbih, kalau satu bergerak, yang lain ikut bergerak. Dan kepala tasbihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis berkah. Di bawah naungan mereka para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah,
Sadatunal alawiyin, manusia-manusia suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau syukur sama Allah atas nikmat yang Allah berikan semacam ini, dengan cara kita sujud sama Allah 1000 tahun, bukan di atas sejadah yang empuk, di atas bara api yang panas, tetap kita nggak bakal bisa membayar syukur nikmat ini oleh Allah. Terlalu mahal. Karena itu jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Ingat pesan saya yang barusan. Ingat pesan saya. Jangan tinggalkan ini majelis. Siapapun yang mengajar, siapapun yang membimbing, ingat dia cuma penyambung lidah doang. Penyambung lidah dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Allah sayangin kita, Allah pilih kita. Terus beliau juga ngingetin kita malam Selasa yang lalu, biar kita bakti sama orang tua. Biar kita bakti sama orang tua. Orang yang rugi di sisi Allah tuh, di mata Allah, adalah mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Majelis yang kita hadiri, sebesar apapun, punya tujuan. Apa tujuannya? Supaya kita makin taat sama Allah. Ini majelis yang kita hadiri, kita pulang pengen ngapain? Ini wasilah, perantara untuk suatu tujuan. Apa tujuannya? Biar kita pulang dari sini ke rumah, kita makin sayang sama orang tua kita, makin kita bakti sama orang tua kita. Ini tujuannya. Beliau ingatkan kita minggu lalu. Kita pulang dari sini, dari majelis, nggak cuma sekedar kita ya Rabbi sholli ala Muhammad terus pulang bubar begitu aja, jangan. Tapi bawa perubahan dalam diri kita. Bawa perubahan. Ini yang selalu saya sampaikan. Kita mau ada perubahan dalam diri kita. Jangan cuma sekedar majelis, tiap rutin jadi adat istiadat terus bubar udah habis. Jangan. Tapi kita bawa perubahan, sebab kita walaupun hadir majelis, kita bakal ditanya sama Allah. Allah bakal nanya saya dan antum sekalian. Jangan kita berbangga, wah udah hadir majelis. Alhamdulillah Allah gerakan kita untuk hadir majelis. Tapi Allah juga bakal tanya sama kita, udah hadir majelis di Jalsatul Itsnain. Terus Allah bakal tuntut kita, bakal nanya pertanggungjawaban kita. Engkau sudah hadir, yang lain gak hadir, tapi apakah kehadiranmu membawa perubahan untuk dirimu? Membuat engkau jauh dari kemaksiatan? Bakal ditanya oleh Allah. Engkau hadir, engkau memandang wajah para aulia Allah. Jangan berbangga dulu. Apakah pandanganmu kepada para aulia Allah membuat dirimu berubah menjadi lebih baik? Di zaman dahulu ada satu orang raja datang ke kampungnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami seorang wali besar, ulama besar, orang yang saleh. Di antara keramatnya, pernah terjadi kemarau panjang menimpa suatu kampung. Ini orang kampung, mereka berkumpul sholat istisqa agar Allah turunkan hujan. Berkali-kali mereka sholat istisqa, enggak turun hujan. Mereka ulang lagi di waktu yang lain untuk sholat istisqa, berharap agar Allah turunkan hujan. Enggak turun hujan dari Allah. Berkali-kali. Sampai akhirnya dengan rasa putus asa, kesekian kalinya mereka nih orang kampung keluar ke tanah lapang untuk melakukan sholat istisqa yang kesekian kali. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan satu orang tua yang saleh yang lagi duduk di pinggir jalan. Ini orang tua menghadang mereka bertanya, kalian orang kampung ingin pergi kemana berbondong-bondong? Mereka bilang, kami ingin pergi ke tanah lapang, padang pasir untuk sholat istisqa, berharap hujan dari Allah. Ini udah sekian kali kita minta hujan, gak turun-turun. Orang tua ini tersenyum bilang, udah duduk sini, biar aku yang berdoa.
Mereka udah putus asa. Akhirnya ini orang tua orang-orang duduk, orang tua ini mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Dalam doanya dia bilang, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras isqi haula'in nas. Ya Allah, dengan berkat apa yang ada di kepalaku ini, turunkan hujan untuk mereka sekalian. Itu waktu juga hujan turun dengan derasnya. Gak pakai sholat lagi, cuman doa-doa. Doanya juga aneh, yang belum pernah didengar oleh orang-orang. Dia minta, ya Allah, berkat apa yang ada di kepala saya, turunkan hujan. Itu waktu juga hujan turun. Orang-orang gembira luar biasa. Di satu sisi mereka heran, sehingga mereka datang kepada ini orang tua, terima kasih engkau doakan kami dan diijabah oleh Allah ini doa. Cuman kami penasaran, sebenarnya apa yang ada di kepalamu ini? Kita berkali-kali doa nggak turun hujan. Engkau minta sama Allah dengan berkat apa yang ada di kepalamu, langsung turun hujan. Emangnya ada apa di kepalamu? Maka orang ini menjawab, di kepala saya nggak ada apa-apa kecuali ada dua bola mata. Dua bola mata yang dahulu pernah melihat wajahnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ini dua bola mata melihat wajah orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Dengan berkat nih mata yang melihat wajah itu, Allah turunkan hujan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu raja datang ke kampungnya Abu Yazid Al-Bustami, pengen berziarah ke makamnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Disambut sama orang kampung. Alhasil ini raja berziarah, ziarah yang dihadiri oleh orang-orang kampung sekalian. Selesai ziarah, ini raja bertanya, apakah di sini masih ada orang yang pernah melihat wajahnya Abu Yazid Al-Bustami, muridnya? Dia bilang murid-muridnya Abu Yazid udah meninggal dunia, kecuali ada satu orang, umurnya udah lebih dari 100 tahun, tinggal di ujung sana. Katanya raja, panggil, suruh kemari, Anda mau ketemu. Dibopong ini orang tua, muridnya Abu Yazid Al-Bustami. Duduk di hadapan raja. Oh, ini raja menghormati. Dia cium tangannya, dia cium lutut dan kakinya. Kemudian ini raja bilang, wahai Syekh, engkau ini adalah muridnya Abu Yazid Al-Bustami. Engkau pernah melihat Abu Yazid, engkau mendengar ucapan dan nasihatnya. Beritahukan kepada aku sedikit apa yang pernah engkau dengar dari Abu Yazid Al-Bustami. Maka muridnya Abu Yazid ini bilang kepada raja, wahai raja, salah satu yang aku dengar langsung dari Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, guruku, beliau pernah mengatakan, nadhiri wa nadhir nadhiri fil jannah. Orang yang melihat aku atau melihat orang yang pernah melihat aku, dia bakal masuk surga. Anugerah dari Allah, bakal hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah. Ini raja dengar begitu kagum dan bahagia. Kenapa? Dia melihat, dia nggak lihat Abu Yazid Al-Bustami, tapi dia melihat orang, nih muridnya, orang yang pernah melihat wajahnya Abu Yazid Al-Bustami. Makanya Habib Ali Habsyi bilang, bakat man qad ra'ahum, aw ra'a man ra'ahum, aw ta'allaq bihim daim walazam finahum. Beruntung orang yang melihat mereka para aulia Allah. Bahkan juga keberuntungan sampai kepada mereka yang melihat orang-orang yang pernah melihat wajah para aulia Allah. Senang ini raja, bahagia. Cuman ada satu yang ngeganjel di hatinya. Dia tanya sama muridnya. Dia bilang, ya Syekh, aku senang dengan apa yang engkau sampaikan. Aku bahagia karena aku melihat engkau, yang mana engkau telah melihat Abu Yazid Al-Bustami. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, katanya ini raja. Saya ingin bertanya kepadamu. Abu Yazid bilang seperti ini, bahwasanya yang melihatku atau melihat orang yang pernah melihat aku masuk surga. Tapi ketahuilah, Muhammad ibnu Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang hidup ngelihat beliau, tinggal bersama beliau, tapi masuk neraka, orang-orang kafir. Itu Nabi Muhammad. Wah, ini Abu Yazid Al-Bustami mau dibandingin sama Rasulullah, nggak ada apa-apanya. Berapa banyak orang yang lihat wajah Rasulullah tapi masuk neraka. Wah, bagaimana Abu Yazid bilang yang melihat aku atau melihat aku masuk ke dalam surga? Apa ini? Muridnya Abu Yazid bilang, ketahuilah, apa yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami benar, apa adanya.
Dan apa yang engkau sampaikan pula benar apa adanya. Berapa banyak orang yang hidup melihat Rasulullah masuk neraka. Tapi ketahuilah, itu orang-orang yang masuk neraka, mereka tidak melihat Rasulullah. Ini raja bilang, siapa bilang? Mereka nggak melihat Rasulullah. Abu Jahal melihat Rasulullah, Abu Lahab melihat Rasulullah, Ubay bin Khalaf melihat Rasulullah. Ini orang-orang kafir semuanya masuk melihat Rasulullah. Muridnya Abu Jahal bilang, tidak. Mereka tidak melihat Rasulullah. Mereka hanya melihat anak yatimnya Abu Talib, bukan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat anak yatim kemarin, anak yang hina di mata mereka. Mereka tidak melihat Rasulullah. Demi Allah, kalau mereka melihat Rasulullah dengan benar, mereka melihat Rasulullah utusan Allah, nggak bakal berbeda mereka dengan Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Pandangannya Abu Bakar, mereka memandang Abu Bakar memandang Rasulullah, Umar memandang Rasulullah, Utsman memandang Rasulullah, Ali memandang Rasulullah. Mereka memandang anak yatimnya Abu Talib. Yang memandang ini Rasulullah, keadaannya berbeda. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq ketika memandang Rasulullah berubah 100%. Umar bin Khattab yang dahulu penjahat besar, ketika memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah 100%. Hingga beliau mengatakan, "Mundu aslamtu ma tamannaitul imarata illa yauma Khaybar." Sejak saya masuk Islam, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luntur dari hati saya kecintaan kepada dunia. Sejak memandang Rasulullah, luntur dari hati saya kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada jabatan. Hingga beliau mengatakan, sejak saya masuk Islam, mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, memandang bahwa manusia yang mulia ini adalah Rasulullah, sejak saat itu luntur dari hati saya. Tidak pernah ada keinginan sejak saat itu, keinginan untuk menjadi pemimpin, menjadi pejabat. Keluar kecintaan dunia dari hati saya. Lihat, Allah. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ketika beliau bercerita tentang Abu Yazid Al-Bustami di hadapan murid-muridnya, beberapa muridnya terlintas di benaknya, di hatinya. Dia bilang, coba kuburan Abu Yazid dekat sehingga saya bisa ziarah kepada Abu Yazid tiap hari. Baru di hati terlintas, Al-Habib Idrus bilang kepada itu orang, katanya, demi Allah, 70 orang seperti Abu Yazid Al-Bustami tidak bisa melebihi kemuliaan, anugerah, karunia yang Allah berikan kepada salah satu orang daripada putranya Al-Imam Abdurrahman As-Saggar. Karunia Allah nggak bisa dibatasin. Walhamdulillah, nih kita nih bersambung dengan orang-orang yang semacam itu. Kita bersambung dengan mereka. Mudah-mudahan ini nikmat dijaga oleh Allah, bakal kita sekalian, bakal keluarga kita, bakal anak keturunan kita ila yaumil qiyamah, enggak terputus. Ya Rabbal Alamin, minta sama Allah biar dijaga ini nikmat. Buktikan kecintaan kita. Jangan cuman sekedar kita ngaku cinta. Jangan cuman sebatas kita hanya melihat dan selesai. Tapi cinta, pandangan yang sesungguhnya seperti pandangannya Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah. Berusaha untuk itu. Pandangan yang sebenarnya seperti pandangannya Umar ibn al-Khattab kepada Rasulullah. Berusaha untuk itu. Berusaha untuk itu. Kita dimuliakan Allah bisa memandang wajah mereka. Belum tentu orang lain dikasih, tapi kita dikasih. Berusaha sebaik-baiknya. Jangan sampai terputus. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Ya Allah, ya Rabb. Hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa Sabtu yang lalu saya bikin acara daurah di Gubah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Cikini, berbicara tentang
hijrah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah kita akan mengadakan lagi acara daurah dalam waktu dekat, yaitu pada tanggal 20 Safar bertepatan dengan tanggal 13 Desember, hari Sabtu. Kita mulai dari jam 10.30 pagi sampai jam 16.30 sore. Yang punya kesempatan untuk hadir bisa langsung masuk ke web. Di situ udah ada, antum tinggal klik, tinggal mendaftar. Insyaallah kitab yang mau dibahas pun bisa di-download dari situ. Ya. Udah ada di web, bisa antum cek di situ, bisa langsung daftar. Tema yang bakal kita bahas insyaallah tentang perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara sunnah atau bid'ah. Sebab bentar lagi kita bakal memasuki bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini omongan dari dulu sampai sekarang nggak ada habisnya. Yang ini bilang bid'ah, yang ini bilang begini, macam-macam. Kagak ada habisnya. Syahid, kita mau hadir acara-acara Maulid, hati tenang, pengen nikmatin keberkahan, ya, pengen nikmatin tuh sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin cinta, makin rindu, nggak mau diganggu sama yang begini-begini. Karena itu sebelum masuknya bulan Maulid, kita adakan acara daurah untuk membahas apa sih sebenarnya hukumnya kita bikin acara Maulid, dosa apa enggak? Orang bikin Maulid masuk neraka apa enggak? Itu kita mau tahu. Ya, insyaallah bakal kita bahas di dalam acara daurah kita. Untuk laki dan perempuan yang punya kesempatan untuk mendaftar, untuk hadir, bisa langsung daftar melalui webnya kita. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita diijabah oleh Allah. Walhamdulillah. Kemarin juga kita dengar dari Habib Umar, enggak ada alasan lagi bakal kita itu berpaling dari ajaran Allah. Nih TV Nabawi TV. Udah dibuka. Ya. Dari parabola bisa, dari website juga kayaknya bisa ya. Belum, masih dari parabola. Dari parabola. Ya. Alhamdulillah, kemudahan dibentangkan oleh Allah bakal kita. Yang buka nih televisi guru kita, Al-Habib Umar. Kemudahan dibuka sama Allah. Terus alasan apa lagi kita mundur? Alasan apa lagi kita cari yang kotor? Alasan apa lagi kita berpaling dari ajaran Allah? Kebaikan di depan kita, kemudahan di depan kita. Apa jawaban kita kalau ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapin tuh jawaban untuk ngadap kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah. Dikabulkan doa-doa kita ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
يا الله 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 ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثلالا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا أنت لنا أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا هنال بين يديك أنت ترانا أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا 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 واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا تغسل كل حول
العوبة واستر لنا وآمن الروعة واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عجل حمبي عداد طش صحبي والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan Allah, atas nama keluarga besar Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewakili Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid juga, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang enggak terhingga atas kehadiran antum di acara kemarin di Monas. Segala andil antum, baik materi, khidmah, doa, pengorbanan, perhatian, dan segalanya, kami ucapkan ribuan terima kasih. Wa insyaallah pahala gak bakal terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk antum. Sebagaimana keberkahannya insyaallah, harapan kita kepada Allah gak bakal terputus untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ini pahala gak bakal terputus selama-lamanya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kurang, ada salah di dalam penyambutan, di dalam jamuan dan segala-galanya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai, dan Allah berikan bakal kita tempat yang paling indah, yang paling spesial di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru kita ya rabbal alamin. Wa kita minta kepada Habib untuk menutup dengan talqinu dzikir bakal kita sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi qaumin fitnatan faqbidna ghayra maftun. Nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan